tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Berseri membuatku rela. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, masyarakat utama selalu siap sedia, selalu bergembira. Masa depan hidup kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indonesia kita jaya. Nasiah yang bersimbol padi terdidik tiap hari, kemuliaan Islam dicari, bekerja digemari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putih, rahmat Tuhan bersatu di dalam nasihat dari Putri Aisyah, simbolnya padi bahagia umat seluruh dunia. Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kupang nomor 1.5/14/1442 tentang penetapan susunan personalia pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kupang periode 2018-2022. Kepada nama-nama yang saya sebut dimohon untuk naik ke podium. Ketua Ahmad Edi Wibowo SH, Wakil Ketua Organisasi dan Keanggotaan Jublas Muklis Rofiul Alam SPD, Wakil Ketua Pendidikan dan Kaderisasi Dimas Arya Permadi, Wakil Ketua Kokam dan SAR Labib Ubaidillah, Wakil Ketua Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi Sulistianto Alamsyah, Wakil Ketua Ekonomi dan Kewirausahaan Rafikri Haikal Haq, Wakil Ketua Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Muhammad Syahrul Umam, Wakil Ketua Seni Budaya, Olahraga dan Kesehatan Habib Firdaus, Wakil Ketua SDM dan Lingkungan Hidup Arif Sucipto, Sekretaris M. Mahfud Ihsan, Wakil Sekretaris Dakwah dan Pengkajian Agama Dani Ardiansyah, Wakil Sekretaris Kokam dan SAR Muhammad Rozikin, Wakil Sekretaris Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi Muhammad Darul Ridho,
Wakil Sekretaris Seni Budaya, Olahraga dan Kesehatan Ahmad Taufik. Wakil Sekretaris ESDM dan Lingkungan Hidup Sucito. Bendahara Afrizal Fahmi. Tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan penuh keyakinan Dengan keyakinan dan kesadaran, dan kesadaran kami mengakui bahwa kami mengakui bahwa satu, ajaran Islam adalah akidah perjuangan kami. adalah perjuangan kami. Dua, ridho Allah adalah tujuan perjuangan kami. Adalah tujuan perjuangan kami. Tiga, pelopor, pelangsung dan penyempurna Tiga, pelopor langsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah cita-cita Muhammadiyah adalah fungsi perjuangan kami. adalah fungsi perjuangan kami. Empat, ilmu, amal dan takwa Ilmu, amal dan takwa adalah bekal perjuangan kami. adalah bekal perjuangan kami. Lima, Lima, jihad dan berkorban jihad dan berkorban adalah semangat perjuangan kami. adalah semangat perjuangan kami. Kami berjanji dengan penuh tanggung jawab Kami berjanji dengan bertanggung jawab dan siap melaksanakan tugas dan siap melaksanakan tugas kewajiban yang diamanatkan kewajiban yang diamanatkan kepada kami kepada kami sebagai pimpinan pemuda Muhammadiyah. sebagai pimpinan Muhammadiyah. Semoga Allah meridhai kami. Semoga Allah meridhai kami. Menetapkan lampiran surat keputusan pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Tuban nomor 018-1-SK-6-2021 tentang pengesahan pimpinan cabang Nasyatul Aisyah Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban periode 2016-2022. Susunan pengurus pimpinan cabang Nasyatul Aisyah Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban periode 2016-2022. Bagi nama yang kami panggil, silahkan untuk naik panggung. Ketua Umum Firdaus Miftahus Saadat SPD. Sekretaris Umum Umiyatul Laila SPD. Bendahara Wahidatul Fadila. Departemen 1. Departemen Kader. Ketua Suratun Nisa. Sekretaris Puji Listiorini SPD. Anggota Lilis Setiorini. 2. Departemen Organisasi. Ketua Sofi Datul. Sekretaris Mazida Nafila Dea Ramadhani. Anggota Ida Fazia Az-Zahra. 3. Departemen Dakwah. Ketua Cahyati Nida Urrahmah. Sekretaris Ardina Asfiaun Najat. Anggota Devi Latifun Nisa SPD. 4. Departemen Pendidikan Sosial Ekonomi dan Kemasyarakatan. Ketua Siti Maghfiratin SPD. Sekretaris Salsabila Ariska Widya. Anggota Linda Francisca AMD. 5. Departemen Komunikasi dan Informasi. Ketua Siti Khalifatun Nisa. Sekretaris Afiatul Utamimah SPD. Anggota Anike Putri Esther. Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Tuban. Ketua Umum Siswi Kurniatin SPD. Sekretaris Mutiaton SPD. Cap ditandatangani. Mohon izin ayahanda dan para undangan, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lantik kepada saudari Ayunda Nasyatul Aisyah semuanya yang akan saya lantik,
Apakah panjenengan sudah atas izin orang tua atau juga suami? Sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'yu wa kullukum mas'ulun an ar-ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dituntut pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Menyadari bahwa Nasyiatul Aisyah adalah organisasi Ortum dan Kader Muhammadiyah merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keperempuanan, kemasyarakatan dan keagamaan. Untuk itu kami menyatakan dengan tulus dan ikhlas sanggup menjadi anggota pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Kecamatan Jenung periode 2016-2022 akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Kecamatan Jenung periode 2016-2022 sesuai dengan visi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Nasyiatul Aisyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan, baik sebagai pribadi maupun selaku pimpinan, akan mentaati semua prinsip serta peraturan yang termaktub dalam 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Kaidah-kaidah organisasi. 3. Keputusan-keputusan organisasi. 4. Peraturan lain yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi bimbingan dan petunjuk kepada kami dalam menjalankan tugas dan pertanggungjawaban kami. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri al-biru manitaqom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Mudah Muhammadiyah itu kan pelopor, penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Disalami orang Jawa berarti racun diwenehi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah.
Yang saya hormati Ayahanda Romo Kiai Haji Muhammad Zubair Rifai MPDI beserta Ibu Nyai Haja Asliah Haryani. Yang saya hormati Kakanda Gus Miftahul Huda, sarjana hukum, magister hukum. Yang saya hormati Gus Miftahul Khair, senior saya sekaligus mantan ketua Pemuda Muhammadiyah Tuban. Yang saya hormati Gus Gus Husnul selaku ketua Pemuda Muhammadiyah Tuban. Yang saya hormati Mbah Rohmat, Mbah Calon Haji Rohmat Hidayat, Direktur Badan Usaha Milik Desa Maju Mandiri Sejahtera Sucorejo. Yang saya hormati Calon Haji Parlan selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Serbaguna Desa Sucorejo. Yang saya hormati Gus Calon Haji Syahri selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Ansor Kecamatan Jenuh serta Gus Arda selaku Komandan Banser. Yang saya hormati Ibu Calon Hajah Nurul Hidayati, Ketua Fatayat Anak Cabang Jenuh. Yang saya hormati ini Ibu sahabat siapa Ketua Fatayat ini? Sabatul Munirah, nggak hadir ya? Yang diwakili oleh sahabati Lisa Fatmawati calon hajah juga, dan semua kader-kader Pemuda Muhammadiyah Desa Sucorejo, mohon maaf, kader-kader Pemuda Muhammadiyah cabang Jenuh di Sucorejo. Mohon maaf Pak Khoir, nek kula mboten ngoten kula mulai Senin ya. Didukani karo Kiai. Kudu jelas Muhammadiyah cabang Jenuh di Sucorejo. Aku ya gak ngerti biyen kuwi ilah-ilane piye kok iso ana ngono kuwi. Tapi ya memang itulah keunikan Desa Sucorejo, satu-satunya desa di Kecamatan Jenuh yang punya kekuatan sosial keberagamaan komplit. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada nasionalis yang di backup oleh calon Haji Rohmat Hidayat yang dari dulu sampai sekarang pecinya masih hitam, merah. Besok mau saya belikan peci warna hijau Pak. Saya juga curiga ini yang nyuruh saya pakai jaket kokam ya Pak Rohmat gitu ya, sehingga acara-acara gini. Tapi ya enggak apa-apa lah, karena saya sudah lama enggak pakai jaket kokam, hampir 6 tahun ya saya enggak pakai jaket kokam, dan alhamdulillah ya, di hari yang istimewa saya kembali pakai jaket kokam. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangka pelantikan pengurus cabang Pemuda Muhammadiyah dan pengurus cabang Nasihatul Aisyah Jenuh di Sucorejo. Atas nama pemerintah Desa Sucorejo kami sampaikan selamat dan sukses pada semua pengurus yang hari ini terpilih. Saya melihat wajah-wajah masa depan yang luar biasa di pengurus yang baru ini. Ada di situ Mas Edi, beliau ini santri dari Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Selain itu beliau ini juga ustadz muda. Mungkin sebentar lagi harus punya channel YouTube, jadi biar bisa ngehit kayak Ustadz Abdul Somad, biar followernya juga semakin banyak. Saya melihat luar biasa. Kemudian di situ ada adik saya tercinta, ya ini juga luar biasa sebagai pendidik yang sangat sabar dan telaten. Wayang sak kotak itu beda-beda. Ono sing kuwusru kaya aku ngeten iki, darder. Ono sing kuwalus kaya adikku sing nomor 3 niki. Adikku nomor 3 iki diayak ngono ora ono kasare blas Pak Khoir. Lah nek aku ki pokoke isine blas tok pokoke wis. Wani tok.
Saya melihat luar biasa. Ada juga Mas Haikal sebagai pengurus pemuda Muhammadiyah. Beliau ini adalah putra tercinta, putra pertama dari Ibu Sekdes Idola Wintayah Putri di Socorejo. Kemudian ada Mas Rizal selaku bendahara, ini juga luar biasa, kader muda yang memang harus segera diorbitkan. Mas Hoir mungkin bisa segera jadi bawah Panwaslu kembali, Panwascam ya, karena memang kan slotnya masih ada. Guyune Mas Irham kaya guyu seneng kami kaya guyu susah. Ya, saya berharap sinergisitas yang sudah terjalin selama ini di Desa Socorejo antara Muhammadiyah, NU, kemudian Fatayat, Muslimat, Aisyah, Ansor, dan hari ini pemuda Muhammadiyah yang sudah lama mati suri, alhamdulillah sudah bangkit kembali. Sebagaimana slogan Desa Socorejo, bangkit dan berjaya, saya berharap pemuda Muhammadiyah mulai hari ini harus bangkit dan berjaya. Ini mulai metu aktivis. Yang kedua, saya berpesan kepada, saya mengapresiasi kepada pemuda Muhammadiyah baik di tingkat lokal maupun di tingkat daerah maupun di tingkat nasional yang selama ini sudah bersinergi dengan pemerintah, mendukung pemerintahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, mendukung semua program-program pemerintah yang baik, dan selalu berada di garis terdepan apabila terjadi musibah, bencana alam, dan segala sesuatu yang terjadi di negara Indonesia ini. Pemuda Muhammadiyah selalu tampil di jajaran terdepan bersama dengan teman-teman Ansor. Ini menunjukkan bahwa keberadaan pemuda Muhammadiyah tidak bisa dipandang sebelah mata di dalam pemerintahan baik tingkatan nasional maupun tingkat lokal. Tentunya saya juga berharap pengurus pemuda Muhammadiyah baik di tingkat nasional maupun khususnya di tingkat lokal Desa Socorejo ini mampu untuk mewujudkan dakwah wasatiyah, mampu mewujudkan dakwah kultural yang soft dan bisa lebih mengayomi semua pihak. Saya kadang-kadang agak sedikit prihatin ketika melihat hari ini fenomena kekerasan dalam beragama yang terjadi di Indonesia. Sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain, sedikit-sedikit membuat perpecahan antara satu sama lain, sedikit-sedikit melakukan pencemaran nama baik, sedikit-sedikit melakukan hujatan-hujatan yang saya kira juga tidak produktif. Dan disinilah nanti peran pemuda Muhammadiyah, kemudian Ansor dan semua organisasi kepemudaan untuk bisa memfilter itu, untuk bisa melawan itu. Kita tunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu bukan pemuda tukang bully. Pemuda Indonesia itu bukan pemuda tukang pembenci, tapi kita tunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu adalah pemuda yang santun, pemuda yang mampu untuk menjadi pelopor penerus perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya berharap keberadaan pemuda Muhammadiyah Desa Socorejo ini bisa membantu program-program khususnya Desa Socorejo dan pemerintah pada umumnya. Segala sesuatu yang sudah baik perlu dilanjutkan kembali. Segala sesuatu yang sudah tertata dengan baik perlu untuk diteruskan kembali. Program-program baik yang sudah dilanjutkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan sampai pemerintah lokal yang baik harus dilanjutkan kembali. Karena pada dasarnya pembangunan itu adalah sustainable. Pembangunan itu adalah keberlanjutan. Kita tidak bisa kemudian melakukan pembangunan dengan memutus mata rantai pendahulu-pendahulu kita, termasuk di Desa Socorejo. Hari ini Desa Socorejo bisa menjadi seperti ini juga berkat perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Di situ ada Bapak Kepala Desa yang pertama, Bapak Kepala Desa yang kedua, sampai saya Kepala Desa yang ketujuh adalah meneruskan tongkat estafet pembangunan yang ada di Desa Socorejo. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan pemuda dan masyarakat yang ada di Socorejo ini, harapan saya
dengan terbentuknya kepengurusan yang baru ini bisa semakin baik dan semakin produktif. Saya juga ingin menyampaikan sedikit karena mumpung ini kita di Pantai Semilir. Pantai Semilir ini adalah hasil buah tangan dingin Bapak Rohmat Hidayat. Beliau dulu yang membubak Pantai Semilir ini dari kecil sampai kemudian sampai hari ini Pantai Semilir ini menjadi sebuah destinasi wisata yang luar biasa. Beri aplaus pada Bapak Rohmat Hidayat. Walaupun saya sudah diintrik dengan jaket begini, tetap saya balas dengan pujian-pujian yang baik. Ya. Saya tidak bisa menolak karena sudah di depan panggung. Pak Rohmat itu luar biasa. Selanjutnya, karena kita ini di era digital yang dimana tantangannya semakin luar biasa, saya berharap pemuda Muhammadiyah Desa Socorejo harus bisa mewujudkan dakwah yang berbasis profesional dan kewirausahaan. Karena apa? Karena kita ini sekarang ini, negara kita ini mempunyai bonus demografi yang luar biasa. Banyak pemuda-pemuda usia produktif yang harus kita berdayakan. Oleh karena itu kemarin ketika Mas Edi datang ke rumah silaturahmi kemudian menyampaikan terkait dengan pelantikan pemuda Muhammadiyah, saya sampaikan di tahun 2021 pemuda Muhammadiyah akan saya gelontor dana CSR untuk pengembangan kewirausahaan, termasuk juga nanti bersama dengan pengurus Ansor. Sebagaimana diketahui di tahun 2020 Muslimat dan Aisyah sudah kita gelontor dana pemberdayaan. Seingat saya satu organisasi sudah kita gelontor 25 juta rupiah dan alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Kemudian di tahun 2019 di tahun 2020 Fatayat juga sudah kita gelontor dana pemberdayaan masyarakat juga sebesar 25 juta untuk pemberdayaan sahabat-sahabati Fatayat Socorejo, di mana konsep teman-teman Fatayat waktu itu adalah membentuk sebuah wedding organizer. Dan harapan saya di tahun ini dengan pemuda Muhammadiyah nanti kita berikan bantuan dana pemberdayaan masyarakat. Dana itu bisa dipakai untuk pemberdayaan kewirausahaan pemuda-pemuda desa di Socorejo. Dan selanjutnya saya juga berharap sinergisitas yang sudah baik dan terjaga ini bisa tetap dipertahankan. Saya ingin nanti kita mungkin di bulan Agustus bisa mengadakan upacara bendera bersama. Di situ ada pemuda Muhammadiyah, ada Ansor, ada Nasihatul Aisyah, ada Fatayat, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Karang Taruna, dan itu akan menjadi sebuah momentum yang luar biasa, di mana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tetap harus kita jaga dan tetap harus kita pertahankan. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pemerintah Desa Socorejo, saya sampaikan selamat dan sukses pada pemuda Muhammadiyah. Selamat berkarya, buktikan bahwa pemuda Muhammadiyah Socorejo itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi pemuda harapan bangsa, bisa menjadi pemuda yang bermanfaat bagi bangsa, negara, agama, dan keluarga. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin saya mohon izin Yai, setelah ini saya mohon izin untuk pamit karena masih ada kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Khoir dan Gus Gusnul. Saya doakan semoga acara ini senantiasa lancar dan sukses dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kades untuk bersabar 7 menit saja. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Yang saya hormati
ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Jenuh, Pak Zuber, Pak Kiai Zuber yang juga dosen kami. Yang saya hormati Bapak Forkopimka Kecamatan Jenuh, Ibunda Aisyah, teman-teman pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, kawan-kawan dari pimpinan daerah Nahdlatul Aisyah, senior-senior kami, ketua-ketua pemuda Muhammadiyah di periode yang lalu, yang tadi disebut oleh petinggi Gus Koir. Saya kira kalau Gus Koir gak cocok disebut Gus itu ya, harusnya Kiai Koir gitu. Dan juga senior kami dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, Pak Mir dan juga Pak Rahmat yang tempo hari sempat ngopi bersama. Yang saya hormati saudara-saudaraku dari Ansor yang sering kita futsal bersama, dari teman-teman Banser, dan yang tentu yang paling saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Bidang Hikmah Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Gus Arif, yang hari ini kita tugaskan sebagai Kepala Desa. Saya nggak perlu meminta saudara-saudaraku semuanya untuk mengulang salam saya ya, karena cukup nanti rezekinya itu bisa digelontorkan dari kepala desa ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang barusan dilantik. Yang tentu saja pertama, ucapan dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, monggo setelah ini kita bersinergi, kita laksanakan apa yang sudah disumpah janjikan pada hari ini di Pantai Semilir itu ya. Di Pantai Semilir yang begitu indah, entah ini produk dari BUMDes atau dari Pak Kades, yang jelas ini adalah sebuah simbol dari keberhasilan Desa Socorejo. Tentu kesuksesan itu kalau dilakukan sendiri atau dinikmati sendiri, saya pikir juga kurang sehat gitu ya. Saya tadi mendengar Pak Kades menyebutkan tentang CSR gitu ya. Saya peka ya kalau terhadap CSR itu. Ada hal yang ingin saya nasihatkan kepada teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Jenuh. Tentu ada hal yang harus dilakukan oleh pribadi, organisasi, bahkan sebagai warga negara Indonesia ya. 3 hal ini disebutkan oleh Rasulullah, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu harus bernilai abadi ya. Harus punya legacy ya, kalau bahasanya Lek Koir yang kita sering nyebutnya Kiai Koir itu ya. Harus punya nilai waris. Maka yang pertama kata Rasul, orang yang melakukan organisasi itu harus sodakotin jariyah gitu. Melakukan sesuatu sodakoh itu, perbuatan baik itu harus jariyah, harus mengalir. Saya melihat di warung-warung pantai ini adalah sumber dan bukti kesuksesan dari Gus Arif dan juga kesuksesan dari Gus Rohmat gitu ya, sebagai pimpinan di Desa Socorejo ya. Tapi saya melihat lebih sukses lagi gitu ya, ketika dihadapkan dengan sodakotin jariyah itu, dengan perbuatan jariyah yang mengalir gitu ya. Itu kalau di sini ada warung gitu ya. Ada warung, lalu warungnya disebut warung Pemuda Muhammadiyah gitu ya. Dan sampingnya lagi warung Ansor.
Saya kira ini lebih berjariah gitu ya, dibandingkan hanya pelantikan disumbang dengan uang misalkan. Saya pikir kalau pelantikan hanya disumbang dengan uang gitu ya, itu nilai jariahnya sedikit dan nggak begitu produktif. Maka hari ini yang kita harapkan nilai jariah ini bisa diimplementasikan dan diaplikasikan oleh teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Jenuh gitu ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades bahwa akan ada CSR, maka yang saya harapkan tidak hanya CSR saja ya, tetapi juga pendampingan bagaimana proposal itu bisa dibuat dan bagaimana ketika sudah cair itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Mentransformasi ilmu gitu ya untuk menjadi CSR ini juga ilmu yang saya pikir ilmu yang baik dan harus diwariskan oleh Pak Kades dan juga Pak Rohmat yang sering disebut tadi itu ya. Yang terakhir adalah anak yang soleh. Kalau punya anak yang soleh saja itu ya, itu nggak cukup gitu ya. Kalau pimpinan cabang punya anak yang soleh gitu ya, pemuda Muhammadiyah, tapi tidak mendoakan, itu nggak cukup. Maka sebagai anak, teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Jenuh harus berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada PCM, menghormati kepada senior-seniornya itu ya, kepada PCM dan kepada senior-senior Pemuda Muhammadiyah terdahulu ya, seperti Pak Rohmat dan Pak Mif. Bakti itu adalah bakti anak terhadap orang tuanya. Begitu juga kalau sudah anak berbakti itu ya, sangat berdosa kalau orang tua tidak ngopeni itu ya. Maka yang saya titipkan kepada ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah, tolong adik-adik kami yang ada di cabang ini dirawat dengan baik gitu ya, agar pertumbuhan mereka sehat selalu. Terima kasih atas pelantikan yang begitu berharga bagi kami, karena ini pelantikan yang unik, muscapnya di bibir pantai dan hari ini pelantikannya juga di bibir pantai. Suasana romantisme ini mungkin terbangun karena banyak pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Jenuh ini masih jomblo gitu ya. Yang jelas suasana ini akan saya wariskan gitu ya, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya gitu ya, dan menjadi sejarah bahwa di sini bukan hanya tempat untuk berpadu kasih ya, tetapi suasana pantai ini juga untuk membangun komitmen, membangun semangat berpemuda Muhammadiyah dan ber-NA. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wabil khusus untuk saya pribadi, dan tidak bisa panjang lebar karena habis ini juga masih banyak yang harus memberi sambutan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim. Bapak Kepala Desa atau yang mewakili para tokoh pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan pemuda Muhammadiyah, pimpinan Nasyatul Aisyah, pimpinan Fatayat, pimpinan pemuda Ansor, pimpinan-pimpinan yang hadir pada siang hari ini, khususnya yang baru dilantik pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tahun, bulan, hari dan saat yang baik ini. Allah yang Maha Kuasa telah memberikan barokah dan nikmatnya, kita semua, saudara kita semua ini dapat berkumpul di majelis kerahmatan ini dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai orang Islam yang beriman, yaitu meningkatkan hubungan silaturahim sama. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berta'aruf dalam rangka pelantikan pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah cabang Jenuh di Sodorjo. Harus begitu, ini fardu ain ya. Jadi kata-kata pelantikan pemuda Muhammadiyah cabang Jenuh di Sodorjo fardu ain, enggak fardu kifayah. Soalnya riwayatnya ada sendiri, asbabun nuzulnya. Kalau tadi Pak Inggi ingin tanya, ya riwayatnya, saya persilakan tafadhol fi baitik, nanti akan saya terangkan selengkapnya pada Bapak dan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul. Saya bangga sekali, terus terang saya ternyuh sekali melihat Bapak, saudara-saudara sekalian di tempat ini. Begini, ini cita-cita saya mulai kecil. Mulane Bapak saudara sekalian, saya ini kalau di Tuban kalau khutbah, Mas Ansor, aku itu sering diarani wong NU, Mas. Bolak balik aku itu foto bolak balik aku itu Muhammadiyah, orang percaya, Mas. Jadi aku ini anggar khutbah ning ndi NU. Soalnya aku nak khutbah itu ora tau ninggal serban, Mas. Wong Muhammadiyah itu serbannya sering disimpan di lemari, tapi nah aku serbanku tangguh. Ya khutbah Jumat, ya khutbah Rioyo. Sailingku pimpinan daerah sak Tuban itu orang ono khutbah sing nganggo serban. Tapi nak Kiai Zubair di mana-mana pakai serban. Dan Kiai Zubair Muhammadiyah rada oleron, Mas. Ya, jadi diundang Muhammadiyah ya manut, ya nurut, diundang NU ya katut. Ya. Jadi tapi nggak usah khawatir, Bapak. Orang usah derdek, orang usah khawatir. Saya punya prinsip, white is white, no white is black. Black is black, no black is white. Bersopo semilir. Jadi nggak usah khawatir. Karena saudara saya NU itu juga saudara saya. Fatayat, Mbak Yu saya. Nasyatul Aisyah, adik-adik saya. Aisyah, ibu-ibu saya, semua. Hati-hati Bapak, zaman sekarang ini begini-begini ini perlu saya sampaikan, karena kelihatannya negara kita ini sudah tidak musimnya lagi seperti kasus-kasus beberapa tahun yang lalu. Koyo-koyo Muhammadiyah NU di kota-kota
mau diadu domba, mau kesana kemari, pengen tadi cerita macam-macam. Kalau saya boleh cerita panjang, akan saya panjangkan, tapi insya Allah tidak akan saya panjangkan karena situasi dan kondisi. Yang jelas, saya minta Muhammadiyah dan NU harus bersatu, jangan mau di kota-kota dan jangan mau dipecah-pecah. Pak, saya ini dulu ya pendidikan NU yang masuk, Pak, jumbo reken aku kurang ngerti NU. Nah, aku pengen cek kunut tapi aku, nah yuk cek kunut aku, nara fase bawa ansor bawa pasenti aku kunut tengko. Bapak-bapak, saya itu mondok di Sarang lama, di Pondok Sarang, bahaya imam lama sekali ya, di Pondok Sarang. Tapi saya juga ngangsu kawero di Pondok Karangasem, Yai Iman. Bahkan Mubarak itu adik kelas saya waktu kuliah di Yogyakarta. Saya dengan Iman golek nokos ngalor ngidul gara-gara Dek Mubarak mau kuliah di Syariah ya Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya waktu di Yogyakarta, waktu masuk pembinaan lebu diayan itu sing bimbing PMI, Pak. Iya, nanti rasa khawatir sembian. Tapi setelah masuk diparani be pemuda Muhammadiyah, ya ora apa-apa wong iki padha dulure Islam. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Mulane Pak, mohon maaf, saya instruksikan kepada seluruh saudara-saudara saya sing mau jerene sambutan pemuda Muhammadiyah ke sing pemuda Muhammadiyah Jomblo. Nah iso niru Edba Kiai ini Ansor Fatayat Aisyah Nasidala Aisyah rungokno Kiai ini ngomong nah iso jo kondo-kondo tapi wong Muhammadiyah sing lanang-lanang kita kon rabi wong NU. Wong Muhammadiyah sing lanang-lanang itu mau jadi pemuda nih jomblo-jomblo kondo-kondo takon golek Fatayat NU. Bapak Ibu Saudara sekalian, aja tata murunana sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tabduluna kitab. Aja omong tok, contoni lho, wis tak contoni. Gitu kan contoni aku. Istri saya tanyakan dari orang muslimat NU anak Kiai Yogyakarta, siapa sih gak ngerti Kiai Ali Maksum? Mohon maaf Pak Mas Ansor, siapa yang tidak mengerti Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Ali Maksum, pimpinan Pondok Kerapia? Iku sing duweni iku muridé Kiai Haji Ali Maksum, pimpinan Nahdlatul Ulama. Saya punya niat wong Muhammadiyah tu ngerabi anak wong NU. Dan alhamdulillah contoh sudah diteruskan oleh anak saya Mas Ansor. Mas Yubas Arif Rahman Hakim itu betul apa yang disampaikan oleh Bapak di sini, saudara kakak di sini, pimpinan pemuda Muhammadiyah sudah Sabina. Tapi tak perintah no rabi wong NU. Oleh Jogja yo anake wong NU. Anak saya yang nomor 2 Jubah Habib Nasir Yarkasi, pemuda Muhammadiyah. Ojo golek wong Nasihatul Aisyah. Nasihatul Aisyah bingung tiga lian-lian. Fatayat wae dirapi. Mantap. Akhirnya dapat juga Fatayat. Dan anak saya yang nomor 3 yang baru saja juga pestanya di sini hari kemarin dari Kamis. Mohon maaf, Zubas Mukhlis Rofiul Alam. Anak saya semua pakai Zubas. Zub itu Zuber, Asiku Asnia Aryani. Dikandung maksud kayak Mas tadi yang sambutan atas nama pemuda Muhammadiyah. Ojo sampai anak nglalekno wong tuane. Nah, anak nglalekno wong tuane terus piye mau? Wong tua yo aja sampai neliderno anake ngono mau. Tak itu ngono tak cateti. Iya, tak cateti ngono kabeh lho. Soale saiki nyuwun sewu pancen akeh anak lali wong tuane. Wong Jawa ngarani kacang lali kulite. Masyaallah. Mulane aku ngajak pemuda Muhammadiyah dan
pemuda Ansor seluruh Fatayat NU. Khususnya mengkotak-kotak permasalahan. Mari kita lengkapi Islam ini sesuai dengan kekuatan dan kodrat irodat yang telah diberikan Allah kepada kita. Wah, aku mikir bahwa Ansor Muhammadiyah itu mau tahu mikir-mikir kayak aku mbak. Aku enak tengah wangi habis sholat tahajud itu mikir-mikir. Islam Indonesia menang itu NU Muhammadiyah bersatu. Ojo deh ngopereting Muhammadiyah dan ojo pereting NU. Orang iso menang Islam di Indonesia ini kalau tidak orang dua ini bersatu. Iku wis kodratnya pangeran. Lagi didelok simbole lho Mas. Simbole kok dipikir simbole Muhammadiyah NU itu. Simbolnya NU apa? Bumi. Simbolnya Muhammadiyah apa? Matahari. Ayo ning donya ini kon milih salah satu. Aku pengen ra wong sing ape milih salah satu. Tak catet wonge saiki. Aku pengen ra Muhammadiyah NU. Ayo sapa sing ape milih bumi anta mobil matahari to sapa catet. Tak adulne ning pangeran. Ora terima aku. Ora terima. NU cedek kemenyek bumi Muhammadiyah ya cedek kemenyek matahari. Bumi tanpa matahari gak bisa berlaku baik. Matahari tanpa bumi orang ada tukul jagung kacang ngalam dunia ini. Astagfirullahaladzim. Ini kok kadang-kadang kok di kota-kota gelem. Mulanya tadi Pak ini ngomong di kota-kota asli NU Muhammadiyah di kota-kota. Saya kurang ajar nih dua-dua si kemenyek sing kakek-kakek aneh kok. Sing sering apa yang mau mecah-mecah Muhammadiyah NU gitu terus. Aku paham sing kurang ajar yang dur-dur iku ora usah tak tunjuk wonge tapi sing ape mecah-mecah iku dhuwur kono iku wis akor-akor iku la ilaha illallah perkara kunut perkara salat tarawih 23 11 kodi gak masalah la ilaha illallah. Aku iki ngerti tekano di masjid PPPI mesti tak takoni ngajak 11 tak 23. Aku iblak-blakan mah lha opo perkara ngene wae. Dan kenapa nih? Ya aja 23. Iya, tak rada seneng Bang Saidi. Nah ngajak 11 rada slow. Wae. Lah kok dadi geger-geger perkara ngono. Ya Allah. Jadi Masya Allah, saya itu berkali-kali didatangkan di Masjid NU dan sampai sekarang saya juga termasuk penceramah di Mushola Nurul Jadid milik NU dan saya setiap bulan bergantian dengan Pak Nurul, Bu Nurul dari Muslimat Fatayat jenuh dengan Kiai Sulaiman tak gojloki terus Kiai Sulaiman Nur gendeng tendiku pula balik gantian aku terus anggar aku ceramah teko tak takoni ajak ceramah NU atau ceramah Muhammadiyah. Nah kita mau kuraiso ceramah Muhammadiyah ceramah NU karena tak jaluki namanya piro kok karyan ya menisan tak komersial dan angin caranya aku ayo apa sholat subuh ya ngono kunut ora aku ya ngono wah lu perkara ngene wae kok dadi geger kadang-kadang sing udah dipermasalahno sing sembahyang balapan ora tau ditakono kadang-kadang iku ya ngono iku ya ora enak ya ora Muhammadiyah sing tinggal kunut minggu kuwi sujud cawi. Nara sujud sawi rasa tapi taruh ora tau buat takono tumoni naik padahal iku rasa iku ya rada Muhammadiyah rada NU nah sholatnya kaya bedak ya ora iso rasa objektif aja lah kita bicara itu lah. Itulah Bapak saudara-saudara sekalian, jadi saya bangga sekali terhadap Muhammadiyah NU yang pada pagi hari ini akur sekali, senang sekali. Saya melihat ibu-ibu Bapak Fatayat, ya senang sekali. Aisyah senang sekali. Saya kalau di kampus saya nggak pernah tanyakan sama mas-mas yang pernah saya beri kuliah di Uniru. Saya belum pernah memecah belah permasalahan. Sering banyak mahasiswa tanya, Pak, sholat tarawih itu sebelah. Tak beritahu, sholat tarawih itu ada 4 macam. 11 rakaat, 23 rakaat,
35 rakaat, 45 rakaat. Ya yang dipilih mana? Up to you. Up to you. Silakan. Sampai mau 11 rakaat, monggo, up to you. 23 rakaat, monggo. Ada 35 rakaat, ada. 45 rakaat juga ada. Up to you. Yang penting syarat rukune terpenuhi. Tumanina, anteng, tertib. Jadi kayak begitu Bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang sepele sekali itu. Dan Muhammadiyah hanya beda simbol, beda kabar, nggak jadi masalah. Itu muamalah. Tapi akidahnya, ibadahnya sama, tetap tidak ada masalah. Hanya beda muamalah. Ya karena senang pakaian, karena muamalah. Ada yang senang hijau, ada yang senang biru, ada yang senang coklat dan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah sawa'un kana alaihi. Ya sama-sama ukhuwah Islamiyah kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau tidak mencintai teman-temannya, saudaranya kita sendiri seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna. Iman tidak sempurna. Siapa saja yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai pada dirinya sendiri. Para hadirin jamaah pelantikan yang saya hormati. Iya, kiai ini ngawang balik khotbah ya. Keliru jamaah khotbah. Saking laris. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mohon maaf serak-serak kering, serak-serak basah campur karena banyak kegiatan di kampus Mas, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, saya memberi pesan dan amanat kepada seluruh saudara saya untuk menikmati kehidupan di negara kita yang Pancasila ini. Nggak usah bingung-bingung, ada 5 syarat yang perlu dimiliki oleh orang kita sebagai orang Islam. Orang di Muhammadiyah, orang di NU. 1, jadilah orang yang pintar. 1, jadilah orang yang pintar. Maksudnya nak pintar ya. Nah saya ini modelnya ada S1, S2 ya. Nah iso ya S1, S2, S3, S4. Syukur S puter, S teh, S blok, S logen, berising penting aja S toa. Ya. Pinter. Yang kedua, aja kok pinter toh. Ingat, di samping wong iku dadi wong pinter, kudu dadi wong bener. Saiki. Ning Indonesia ini akeh wong pinter tapi ora akeh wong bener. Pamane ning bangsa kono-kononan lho. Pokoke aku apa dideng niku ora wedi aku. Ora ditangkep dideng rono niku. Ana iku akeh wong pinter tapi ora akeh wong bener. Mohon maaf, objektif saja. Ya kadang-kadang ya ana sing tak delok ya kaya ulama tenan tapi mohon maaf pinter tapi ora bener. Jujur saja. Oleh karena itu kita harus pintar dan benar. Kalau pintar itu yang jadi objek intelektual, otak. Tapi kalau benar yang menjadi objek adalah hati manusia, akhlakul karimah. Wani Nabi mengatakan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Jadi kita harus menjadi orang yang berbudi pekerti yang luhur. Pinter, bener. Saya kayak wong pinter, ora bener. Dan supaya menjadi orang pinter, ya kudu kuliah sing apik, dan nek kepengen jadi orang bener, kudu pegang agama yang kuat. Dan saya ono sing muni jere, aku mau secara penting. Yang ini kak yo kudu akidah sih wae lah. La ilaha illallah. Nang semune nang jeri pelajaran aku mapiti ilangi piraku niku sing ngumpet. Wong desa celah aku wis ngumpet niku. Apa aku mau nanti sekolah aku iya. Ajaran aku mau jadi ora penting. Ajaran aku mau jadi ono sing muni, nah Indonesia kepengen maju. Kok ngilangno agama Islam bisa. Lah ngene iki bela sapa? Yo NU yo kudu bela Muhammadiyah kudu bela. Supaya itu nama bela bersama. Faslabikul khair. Nah, pinter, bener. Yang ketiga, Pak nyun sewu. Omongnya rada niku. Jadi wong kanggo ngadepi dunia ning Indonesia ini iki, bahkan di dunia ini pinter. Tak elingno Pak. Ngene iki biyen Pak nyun sewu Mas Pak Nur Alam sering nyun sewu jujur aja sering kulaan aku Mas. Angger ape ceramah Pak Nur Alam kan majelis pendidikan. Angger ape ceramah diundang ning Karangagung, diundang ning Palang, diundang ning Widang
Jujur, Pak Alam sering dekat main ke tempat saya. Jaluk bahan. Aku pengisi Pak. Apa Darul Arkom ning gone apa Karangagung. Apa Pak sing penting tak sampeyan? Di antaranya yang pernah saya sampaikan Pak Alam 5 syarat hidup di Indonesia, bahkan hidup di dunia. 1, pinter. 2, bener. Nah, kepengen bener, agama Pak, jelali. Kemudian yang ketiga, kandel. Zaman saiki Pak, nyun sewu pinter, bener, ora kandel. Diprek wong Pak. Aja kondo-kondo kowe. Zaman saiki pinter, bener, tapi ora kandel. Diprek wong Pak. Jujur. Tapi kandel, ora pinter, ora bener yo. Ojo, pada. Wong kudu 5. Pinter, bener, kandel, gentle. Ah, wong setel-tel iki lho, Pak. Gentle apa gentle? Arinda lako kata pemuda Muhammadiyah. Gentle itu berani bicara. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu gentle. Nah cantik katakan cantik, nah jelek katakan jelek. Aku sering rame ini kampus Pak, debatan di dosen-dosen. Jadi dosen-dosen, cantik itu kan relatif. Siapa sih ngomong? Orang ada cantik relatif. Cantik itu objektif Pak. Kalau senang, jodoh, cocok itu relatif. Tapi kalau cantik, objektif Pak, objektif. Desi Ratnasari itu ini ono tekor ini, tak takono ayu tuh orang, dia mesti ngomong ayu, objektif. Ada nyonya Pak. Nah, objektif Desi Ratnasari. Nah, ono sing muni ora cantik, berarti sentimen. Mereka ngelamar ora dituruti, ora dikabulno. Bisa saja. Mandra itu jelek apa? Ganteng, Mandra jelek, objektif itu. Semua orang bilang Mandra itu jelek, itu orang ganteng, orang ya, itu menunjukkan bahwa cantik itu menurut saya loh Pak, objektif. Jelek, tidak ganteng, objektif. Tapi kalau jodoh, seneng, cocok, itu relatif. Tapi kalau cantik, aku bolak-balik Pak survei, tahu oleh bocah ayu itu tak ada kadang nemu ayu tora, agar dia orang sentimen macam-macam Pak, mesti pada Pak. Iya ayu, iya ele. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya, cantik itu objektif, bukan relatif. Lanjut, pinter, bener, apa mau? Gentle, pinter, bener, kandel, gentle. Lagi sing guri kendel. Pak, wong kendel ana sangune, Pak. Ngandani. Wis to. Mbok pangkat kaya apa? Angger ora 5 iku ndukung, Pak. Plonga ning dindi. Meniku wis bola-bali mahasiswaku. Mulane Pak mahasiswaku tak elingno. Kuwi kejadian penyakit PP to. Napa Pak PP? Pak. Kowe iki mbok penyakit kowe dimarani to. Napa Pak? PP. Napa? Plonga. Wong kok plonga. Mahasiswa musik. Cek ngono lho kok plonga. Lho pisan. LL. Ya, jadi begitu Pak. Jadi saya minta ini objektif, tidak hanya NU, tidak Muhammadiyah. Padongakno pinter, bener, kandel, gentle, lagi kendel. Mulane anak saya, ya jujur saja, Mas Arif Rahman Hakim sedurunge dadi kepala desa. Nah iso sangu golek pinter sik, Cung. Golek bener sik. Nah nek wis bener lagi golek kandel. Jadi kowe ben omongi ben rada ceplas-ceplos tapi rada babak ngono lho, Cung, aku ngono. Akhire usaha ada golek apa. Mbek Bapak Ansor, mbek Bapak Muhammadiyah. Akhirnya alhamdulillah insyaallah anak-anak saya ya ora pamer tapi mungkin pinter insyaallah. Ya urung sempurna tapi tetep wis tak usahano pinter. Bener insyaallah.
Ya bener insya Allah. Kok gini pemasang karaoke tak lereano kok. Ini kan yo saking hati-hati nih wong tua. Iya, mohon maaf Pak Pemuda. Mas Arif itu rada glamor orangnya memang. Iya, wong usaha kok nang karaoke nang. Tak selidiki ku angger barisa aku sarongan ning kono maca NU. Ya Allah. Sing mlebu iku sepanan sakmene-mene to Mas. La ilaha illallah. Nah, kiai ini tukang khotbah bapak nang anake mlebu sak pirang-pirang ngene pola nang ngruweti ning bisa ning akhirat piye kok. La ilaha illallah. Akhirnya tak panggil, Jong, tutup karaoke-nya. Pak, nang Sony ku aku tuku 30 juta, Pak. Apa nih? Sony sumbang nang sekolah. Sumbang nang musola. Alhamdulillah, dibawaan semua Bu, diangkuti didono sumbangkan sekolahnya kita sendiri. Wakafnya di sana. Wis sedekah insyaallah tambah Bu. Nah terus dipakai karaoke damel apa Pak? Dodol sate. Ya ilaha illallah. Lah wong anake kiai NU campur Muhammadiyah kok. Gedaan buka karaoke to. La ilaha illallah. Lah iki engko piye ning ngarsane pangeran ngene iki. Nah, dadi langsung tak bubarno wae Bu Patayat, Bu Muslimat. Terima kasih. Jadi saya ini walaupun anak saya sudah besar-besar, tapi saya nggak pernah canggung-canggung, nggak pernah sungkan. Oke, kalau kurang baik, tak panggil semuanya. Mesti langsung saya nasah, saya tutup, awas. Jadi nggak boleh begitu. Jadi anak-anak kita atur taat pada aturan negara, aturan agama, apalagi kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka di dunia sampai di akhirat insya Allah nanti. Amin. Jadi itulah Bapak Saudara sekalian, amanat yang saya sampaikan kepada seluruh saudara saya, dan saya terima kasih sekali, bangga sekali saya atas kerawan pemuda Muhammadiyah, pemuda Aisyah, Nasyatul Aisyah, mas-mas dari Ansor, dari NU Muhammadiyah dan semuanya. Mari kita kompak, start mulai hari ini, terus bersatu. Kal jasadil wahid, kal jasadil wahid. Jadi saya dan saudara sekalian adalah bagian satu tubuh, yang satu harus saling memperkuat yang lainnya. Satu tubuh sakit, yang lain pun juga harus merasakan kesakitan. Jangan usah dudang-duding ke sana kemari. Itu adalah mereka-mereka yang sengaja ingin mengadu domba kepada kita. Kita tetap waspada dan tetap eksis untuk mengatakan white is white, no white is black, and black is black, no black is white. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam terus ya Pak Kades mau kudu semangat. Tapi ada salam yang haram dijawab, bahkan berdosa. Salamnya orang sholat, jadi kalau ada imam sholat jangan dijawab, tapi kalau saya sholat wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Asy-Syaikh Jubas Ustaduna, limada Ustaduna li'anni qad mutakhartu minal mahadil Karangasem al-Islami Aidon. Yang saya hormati seluruh yang hadirin sekalian yang mewakili dari Patayat, dari Ansor, yang mewakili dari Banser, yang mewakili dari Aisyah, dan yang saya hormati senior saya Pak Gusnul Yakin. Pak Gusnul Yakin ini senior di kampus dulu, karena lulusnya lebih awal, saya mutaakhir. Saya termasuk orang yang akhir dalam lulus. Yang saya hormati Mbak NA Aisyah, ketuanya yang hadir.
saya sudah kehabisan bekal ini. Jadi cocoknya Pak Jubes itu sudah pimpinan wilayah di luar biasa. Tepuk tangan untuk kiai kita yang punya keturunan yang luar biasa, menjadi kepala desa. Itu levelnya sudah bupati tadi saya bertanya ya. Dengan CSR yang hanya 25 juta itu sudah luar biasa, karena yang memiliki semen Indonesia itu adalah Sucorejo, bukan Jenu. Maka luar biasa. Semuanya luar biasa. Kehadiran saya di sini singkat dipanggil oleh Pak Gusnul untuk menggantikan sahabat kita Ustadz Diki Sodkumuwoh yang hari ini keluarganya meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau yang meninggal hari ini husnul khotimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul dengan simbolik dan tentu harapan dari kepala desa, harapan dari ketua pemuda, harapan dari Syekh Jubas tidak hanya simbolik, tetapi kita bisa terintegrasi lahir batin, dan itu memang syarat dari apa? Dari syarat kita sebagai orang mukmin. Jadi kalau di ayat Al-Baqarah itu innamal mu'minuna alladzina ikhwah. Jadi disebut dengan inama, kalau seluruh mufasir mengatakan itu, bahwa kalau inama itu adalah sebuah keteguhan, keyakinan, penetapan. Kalau mau disebut orang yang beriman, maka harus ikhwah, harus bersaudara. Jadi kalau mafhum khulafahnya itu, kalau tidak ikhwah berarti tidak beriman. Maka kalau hari ini diskusi bersatunya Muhammadiyah itu sudah ketinggalan zaman. NU Muhammadiyah harus bersatu itu sudah kita ketinggalan zaman jauh sekali. Pernah kita diberangkatkan ke beberapa negara. Itu kalau teman saya pas keluar dari bandara itu istighfar, masuk ke negara itu istighfar, sehari istighfar. 2 hari saya tanya, Ustadz, lima adalah takul istighfar ya. Kenapa tidak bicara istighfar? Pegel kok ngene kabeh gitu ya. Jadi wong wedok kuwi mau kelambenan tok gak ono katoke itu. Itu kita lihat hanya di pantai-pantai saja, tidak, itu di ruang-ruang publik itu demikian. Maka sesungguhnya tugas kita sebagai manusia yang beriman ini adalah kita berdakwah. Kita berdakwah itu kalau disebut dengan fastabiqul khairat, itu kita bukan berlomba-lomba seperti sepak bola kompetisi dengan NU dengan organisasi-organisasi lain, tidak. Tetapi kita berfastabiqul khairat itu apa? Dalam rangka li kalimatillah. Kita dalam rangka berdakwah. Kalau dokter Naik itu bilang, if you not say al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, you will be replaced another ummah. Maka kalau tidak ada kekuatan dua ini ya, amar ma'ruf nahi munkar, maka kamu akan diganti dengan another umat yang lain. Banyak kan sekarang negara-negara di tetangga kita, Singapura dulu banyak orang Melayu, sekarang mana orang Melayu? Diganti dengan another ummah. Karena apa? Karena miskin. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Maka pesan yang disampaikan oleh Pak Kades, oleh Pak Ketua Pemuda, Pak Jubes itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Oh Pak Jubes, Pak Jubair, karena tekan Pak Jubes, Pak Jubair. Itu adalah hal yang mutlak. Kalau bicara sudah masalah kunut itu Allahumma fiman hadait, gitu. Itu sesuatu yang khilafah, sesuatu yang sunnah hukumnya. Tetapi berbuat baik itu hukumnya wajib. Kita dengan tetangga ini yang perlu kita luruskan kadang-kadang itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, ini sesuatu yang wajib sifatnya, tidak bisa ditawar-tawar. Dengan siapapun ya, kita harus berbuat baik. Dengan tetangga apalagi, wong kita dengan penjahat pun itu juga harus berbuat baik.
Kita dengan pelacur pun juga harus berbuat baik, karena kita tidak tahu mereka kenapa melacur, kenapa kita kemudian mereka berbuat jahat, karena kita nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Atau bahkan ada ulama kontemporer itu, jangan-jangan dosanya kiai itu lebih banyak daripada dosanya pelacur. Cuma dia mengambil porsinya dosanya di segmennya situ. Nah, si ustadz, si kiai itu ngambil dosa di segmen yang lain. Maka kita tidak boleh menjudgment bahwa orang yang berlaku seperti yang ada di jalan-jalan itu, maka disebutlah kemudian ada dai komunitas di Muhammadiyah. Selamatkan mereka, ajari mereka kebaikan, rangkul mereka. Nah, ini yang hukumnya wajib. Maka harus diposisikan mana yang atas, yang wajib itu kita ambil, jangan yang sunnah kemudian kita sampai kita lebih baik mati ya daripada ada seperti yang terakhir di Banyuwangi, dan alhamdulillah sudah selesai. Masih ada antara gesekan-gesekan yang mau diadu domba itu. Maka harapan kita semuanya bahwa yang pertama adalah kita ini adalah bersaudara. Yang kedua, saya ambil istimbatnya Gus, saya ambil istimbatnya. Yang kedua, ini sambutan maka disambut secara spontan. Yang kedua, ada tugas yang maha berat bagi seorang pemuda Muhammadiyah, yaitu menjaga negara kita Republik Indonesia ini, menjaga bangsa Indonesia ini. Maka dengan menjaga bangsa ini bagaimana? Maka harus berpolitik. Maka ada disebut dengan kader politik ya. Di NU juga ada namanya kader politik yang disiapkan spesial untuk berpolitik. Tetapi ingat, yang memproklamirkan tokoh politik Imam Al-Mawardi memberikan garis besar. Kalau ingin berpolitik maka tidak boleh lepas dari dua hal. Asia satu, apakah politik itu al-kharisu ad-din wasiyasatu sultan ahkamiyah. Jadi kalau mau berpolitik, pernah suatu saat itu ada yang mau nyalek gitu, Mas iki piye hukume nyalek nggih dhuwit, hukume nyalek nggih dhuwit iki masuk rosi wal murtasi gitu aja. Karena rosi wal murtasi finar, apakah termasuk ini menyuap? Maka saya tanya dulu, kamu niatnya apakah sama dengan para politikus yang protokolat, yang penggarong, yang begitu-begitu kira-kira? Kalau misalnya sama maka hukumnya haram. Tapi kalau Anda ingin merubah bangsa ini dengan berpolitik, menyetabilkan negara ini dengan berpolitik, menjaga agamamu dengan berpolitik, al-harisu ad-din, menjaga agama. Jadi orang berpolitik itu bagaimana agama ini bisa tenang, tentram, bisa nyaman, itu berpolitik. Kalau politikus kemudian membuat bangsa dan negara ini tidak nyaman dalam beragama, maka ini tidak seperti cita-cita para politikus. Karena politikus itu dari 10 sahabat kita yang dijamin masuk surga itu, 9-nya politikus, yang 1 pengusaha Abdurrahman bin Auf. Jadi semuanya politikus. Artinya apa? Kita semuanya wajib ikut dalam berpolitik. Kalau tidak bisa berpolitik secara praktis, maka kita juga harus bisa berpolitik. Bisa berpolitik itu apa? Mengintegrasikan seluruh kekuatan, komponen, elemen-elemen dalam rangka menjaga kestabilan bangsa kita. Kalau di Kecamatan Jenuh bagaimana ini bisa stabil? Selepas lagi ini ada perusahaan besar. Kalau kemarin ada Pertamina, besok itu kira-kira ada yang dari India. Kalau nggak dari India, dari mana? Kemarin ada diskusi minta tanda tangan, mau ada perusahaan di bidang pertanian yang disuruh rakyat-rakyat itu mengumpulkan jerami dengan ratusan ton, karena mau ada perusahaan pertanian yang anti kimia katanya, atau pertanian beras-beras sekarang
sudah mulai residunya dikurangi. Nah itu perusahaannya sudah mau lewat. Kemarin kita sudah nyiapkan 10 gabok tan, ya, 10 gabok tan. Tapi sekarang politik begini ya, gonjang-ganjing apakah investasi tersebut dilaksanakan. Nah ini salah satu bagaimana pemuda Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Jenu ini bisa bersinergi dengan yang lainnya. Yang kedua pesan saya, ada orang yang terkenal ya, terkenal di langit ya, tapi tidak terkenal di dunia. Pemuda itu adalah salah satu mujahid dari 8 orang yang terkubur di medan Uhud. Namanya Hanzola. Hanzola itu adalah salah satu pemuda yang kira-kira, bukan kira-kira, tapi satu-satunya manusia yang dimandikan malaikat karena meninggal. Kalau orang mati syahid itu kan langsung dikubur ya, tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan. Tetapi kemudian para sahabat bertanya, ini kok didiamkan? Ini mau dimandikan malaikat. Karena apa? Ternyata usik ditelisik ya, belum mandi junub, nganten anyar ada pengumuman nanti malam kita berangkat perang Uhud. Apa yang terjadi? Ikut ini Hanzola dan meninggal dunia, mati syahid. Nah maka saya berharap semangat teman-teman muda, kalau diajak koordinasi, kalau diajak rapat, kalau diajak kegiatan, maka jangan sampai tidak semangat. Baru masuk angin saja, saya mas masuk angin mas, tidak berangkat, jangan. Disemangat. Kalau dulu di pemuda zaman saya itu bisa 1 hari 2 kali rapat, bahkan saya bisa 1 kali itu 5 kali ketuban ya. 5 kali ketuban dari arah sana Palang. Itu karena kita berkomitmen bahwa ini kita hadir rapat itu adalah bagian dari menjalankan dakwah Islamiyah. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya sama-sama sepakat bahwa bermuhammadiyah atau berorganisasi yang funding-fundernya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Asyim Asari yang dulu sama-sama sepondok, sama-sama satu kuliah, sama-sama sebangku. Dan bagaimana mereka bersinergi dengan jamaah yang berbeda. Maka di dalam buku Majelis Tarjih itu disebut dengan kita beragama itu mahwa ad-din. Ad-dinu huwa, ad-din itu adalah ma'angzalah, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilisani anbiya'ihi, diturunkan melalui lisannya para nabi. Yang itu ada 3, yaitu dengan perintah dan larangan wal irsadati. Dengan perintah, larangan dan irsadati. Untuk apa? Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrohum. Maka inilah kunci yang kemudian nyanyi kita pertama, yaitu ingin memajukan bangsa kita Indonesia. Yang juga yang NA Nahdlatul Aisyah ingin bagaimana Indonesia ini maju. Maka untuk syarat kita maju itu adalah syaratnya li solahil ibadi. Bagaimana untuk mensukseskan, mensejahterakan para bangsa dan hamba-hamba umat-umat ini dari dunia dan akhirat, maka adalah bi'ammarihim wan nabihim wa irsadatihim, yaitu ada perintah, ada larangan, ada irsadah. Maka ini adalah bagian dari menjalankan agama. Jadi kita semuanya berorganisasi ini bukan seperti organisasi-organisasi yang kira-kira wah ini kira-kira orang mlebu surga ini. Tidak begitu, tetapi kita berorganisasi ini adalah bagian dari menjalankan agama. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan bahwa dengan memahami Islam ini, dengan memahami agama ini, maka kemudian lahirlah organisasi-organisasi yang salah satunya adalah Muhammadiyah. Dengan paham bahwa Muhammadiyah adalah bentuk dari menjalankan agama,
yang kemudian terinspirasi dari wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka kelihatan aneh jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan organisasi, dan kita salah satunya orang aneh yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Salah satu orang yang paling dirindukan adalah kita semua. Pernah sahabat itu cemburu, saya itu kangen dengan saudara saya. Kemudian bertanya, loh kok kangen sama saudara, kan kita ini lebih dekat. Jadi disebutkan bahwa Anda bukan saudara, tetapi Anda adalah sahabat. Yang disebut dengan saudara adalah orang yang nanti hidup setelah saya, tidak melihat saya, tetapi mereka masih memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam. Dan itu adalah kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, karena kita berjihad lewat persyarikatan Muhammadiyah, ada yang lewat persyarikatan Nahdlatul Ulama. Semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian kesimpulan istimbat dari saya. Apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada yang dilantik, sehingga tidak sesuai dengan pantun yang ada, manuk glatik mencok nok kayu, rawahu Aba Mastuki, mari dilantik terus turu. Tetapi semuanya punya kekuatan, diberikan kekuatan, pinter, kober, kandel, bener, kendel, gentle. Nah itulah rawahu Abu Nazubair. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat albiru manittaqwa nasrum minallah wa fatkum qarib wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.